Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukma Lintang Nurmalasari, NIM E 2019-1110 dari kelas Perbankan Syariah 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang sudah dipaparkan dan dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI. Materi yang akan saya jelaskan adalah materi tentang konsep dasar ekonomi Islam. Sebelum kita mempelajari dan membahas lebih jauh konsep dasar ekonomi Islam, akan lebih baiknya kita mengetahui lebih dahulu definisi ilmu ekonomi secara umum. Jadi, ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari dan membahas tentang perilaku manusia dalam hal usahanya untuk mencapai kepuasan dan kebutuhannya. Sedangkan ilmu ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari dan membahas tentang perilaku manusia untuk mencapai kepuasan dan kebutuhannya, namun dalam prinsip-prinsip yang telah diajarkan dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Selanjutnya adalah perbedaan ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Yang pertama, menurut sumber hukumnya, ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma, sedangkan ekonomi kapitalis dan sosialis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia itu sendiri. Yang kedua, dari segi kompetisinya, kompetisi ekonomi Islam yaitu bersumber dan diatur oleh syariat Islam. Sedangkan ekonomi kapitalis, kompetisinya usaha bebas dan mampu melahirkan monopoli. Lain halnya dengan kapitalis, ekonomi sosialis, kompetisinya tidak ada mekanisme pasar dan tidak terjadi persaingan di dalamnya. Yang ketiga, perbedaan menurut kepemilikannya. Ekonomi Islam, pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi. Sedangkan ekonomi kapitalis, pengakuan kepemilikannya secara bebas. Lain halnya dengan ilmu ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis tidak mengakui kepemilikan secara individu, namun kepemilikannya itu diakui secara umum. Yang keempat, kesejahteraan dalam ekonomi Islam itu bersifat jasmani, rohani, dan akal. Sedangkan ekonomi kapitalis dan sosialis, kesejahteraannya hanya bersifat pada jasmani saja. Yang terakhir, perbedaan menurut mekanismenya. Mekanisme pasar dalam ekonomi Islam diatur secara maslahah, sedangkan mekanisme pasar pada ekonomi kapitalis dibiarkan berjalan sendiri. Lain halnya dengan ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis diatur secara pusat oleh pemerintah. Nah, setelah kita mempelajari perbedaan antara ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan ekonomi sosialis, maka sekarang kita akan membahas tentang 4 sumber hukum dalam ekonomi Islam. Jadi ada 4 sumber hukum yang mendasari ekonomi Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga itu ada Al-Ijma, yang terakhir Al-Qiyas. Setelah kita mengetahui 4 sumber hukum tadi, kita akan mempelajari tentang dasar atau konsep-konsep dasar ekonomi Islam. Jadi ada 6 konsep dasar ekonomi Islam. Yang pertama adalah At-Tauhid atau keesaan Allah. Yang kedua, As-Sidik dan amanah atau kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga, mengakui hak individu. Yang keempat, Al-Adalah atau keadilan. Yang kelima, Al-Tazawan atau keseimbangan. Dan yang terakhir, Al-Ta'awun atau tolong-menolong. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam bebas dari maghrib. Yang pertama, bebas dari maisir. Yang kedua, bebas dari gharar. Yang ketiga, bebas dari riba. Setelah kita mengetahui prinsip-prinsip tersebut, kita akan membahas tentang karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, terikat dengan syariah, akidah, dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, bebas dari maisir, gharar, dan riba. Yang keempat, menjaga keadilan dan keseimbangan antara kesejahteraan individu dan masyarakat. Yang kelima, menjaga keseimbangan dan keadilan antara keruhanian dan keberadaan. Yang keenam, bimbingan konsuasi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Dan yang terakhir, zakat. Nah, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.